Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga baik-baik saja ya. Jadi terjawab ya pertanyaan saya kemarin dan mungkin menjadi pertanyaan Anda juga gitu. Kenapa sih kemarin itu Agus dipindahkan ya ke apartemennya Bang Farhat itu ya. Jadi dalam sebuah podcast yang dilakukan oleh Bang Farhat bersama salah satu YouTuber ya di sana terungkap ya bahwa Agus juga sering kehilangan uang ternyata di tempat Wawa kemarin begitu. Entah siapa yang melakukan ini semua. Tapi menarik kita reaksi semeton gimana videonya? Ini dia. Selamat menonton. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan skip. Ada sebagai kuasa hukum lah, atau mungkin dari sudut pandang seorang ahli hukum itu gimana kalau uang udah balik Tidak itu? ada satu orang pun yang mengatakan paling ngapain ini kan masalah simpel kok, uangnya Agus kasih aja Agus mau beli apa aja urusannya Agus minum racun juga urusannya Agus kok, betul gak? Dia kan dia beli uang itu minum racun, dia lompat ke laut urusan dia. Iya. Ini kan Agus kan orangnya apa ya, apik banget, nggak mungkin uang itu penggunaannya jelas gitu. Kemarin aja dikasih uang berapa? Ada $700 apa semua. Sempat hilang uangnya. Sempat hilang ya. Senilai 15 juta. Wah itu pun sedihnya minta ampun. Hilangnya kenapa? Ya nggak tahu mungkin kececer atau ada yang. Iya. Kan dalam rekening. Enggak di rumah. Oh, cash. Cash. Oke. Ya Allah, kesian banget. Nah, tapi saya tegur, lain kali jangan simpan. Ini kan gak enak saling tuduh siapa yang ambil kan. Yang satu nuduh anak kecil, yang satu nuduh ini. Oh, begitu yang satu ternyata. curiga ini, yang ini mungkin ininya, mungkin istrinya, mungkin ini ya ribet gitu. Makanya ribet tuh ngurus orang buta. Ntar kalau dia bilang cincinnya hilang, cincinnya yang mana kan nggak tahu kan. Itulah termasuk kita sebagai lawyer ya. Dianggap kenapa membela. Banyak yang komplain sama saya. Dari awal saya membela Agus. Jadi sepertinya mungkin semeton ya ada penyesalan lah yang terjadi di Bang Farhat ya. Karena tadi menyatakan bahwa mengurus orang buta itu memang agak repot ya. Orang bilang, Farhat, teman saya polisi. Teman saya mengatakan, Farhat, lu nangani Agus, lu akan diketahuin sedunia. Nah mulailah saya lihat. Memang tertawaan yang saya lihat awalnya. Lama-lama saya lihat ada Kamarudin Simanjuntak membela aku. Hotman Parus mendukung aku. Denny Sumargo mendukung kita. Kemudian Alpindi mendukung kita. Nah semua mendukung, banyak mendukung, simpatik. Kenapa? Karena ini perang opini yang dibentuk oleh Nopi dan kawan-kawan mereka. Dah, kok kembali? Nopi tidak punya kesadaran untuk meluruskan dan menjelaskan dan melindungi dan sayang sama Agus. Loh, kok kembali serang Teh Nopi nih Bang nih. Aduh, gimana ini ya? Ya dengan di podcast apa-apapun sampai Agus mencium-cium lututnya Nopi itu dengan meminta, menghibah, menyadari kesalahan dia. Dianggap kesalahan yang tidak pernah berhenti, yang tidak pernah selesai. Kan jahat gitu. Tahu nggak masalahnya mata. Kalau ini mata keluar air mata kapan bisa sembuhnya gitu. Itu yang dia tidak sadari gitu. Nah, tapi kalau kita udah bicara terang seperti ini di podcast Mas Dery, kasih solusi supaya orang mengerti. Ya kan kalau saya nggak aneh-aneh, nggak dibayar, kita carikan dana, kita carikan uang, carikan rumah sakit kemarin dari Bunda Suci 100%. Mau ke Singapura udah dibiayai semua sekarang, ada masalah. Nah uangnya Agus katanya golden time-nya udah lewat sekarang, air matanya udah menjadi daging, matanya udah rata nggak bisa lagi, nggak ada cahaya, yang buta hitamnya udah hilang semua. Nah kalau persoalan itu ya memang kesalahan dari awal gitu. Coba dia mengikuti ya manut aja. Mungkin bisa mungkin diselamatkan. Siapa tahu begitu. Sedih gitu. Nah, jadi mana nilai-nilai kemanusiaan ketua yayasan peduli kemanusiaan itu mana? Orang aja ada perampok aja kita tidak bunuh, kita selamatkan dulu baru disidang tuh. Ini orang yang jelas-jelas itu enggak mau dibuktikan dulu. Siapa yang menang di pengadilan baru diobati, ya enggak begitu. Nah itu maksud saya Mas kuncinya di situ. Ya. Ya kan? Ya. Ada orang merampok, dia sekarat gitu. Masa dibunuh? Diobati dulu, dipertolongan, bisa dihukum kan? Baru dihukum. Nah kalau ini dia udah sekarat, matanya udah buta, hampir total. Dia bilang tunggu dulu, tunggu damai itu, tunggu panggilan Menteri Sosial, tunggu putusan pengadilan, seperti itu. Ribet. Jadi begitu ya. Kata Menteri Sosial? Apa update nih? Positif menterinya. Suruh cabut semua laporan, semua damai. Tapi sampai sekarang realisasi belum ada. Lagi proses kali Bang? Ya
Bukan proses ya, memang belum ada hidayah sebenarnya. Belum Anda ada mau bilang bahwa hidayah. Menteri Sosial nggak ada kerjanya? Enggak dong. Enggak, Menteri Sosial udah berhidayah. Bagus Cuma dong. maksudnya orang-orang ini nih, maksudnya Pak Menteri udah yang tegas aja Pak, ini orang kalau nggak digigit nggak bisa, makanya gaya gigit. Saya ini sebenarnya menggigit Pak, Bapak yang jadi ompong saya nih. Tapi mudah-mudahan walaupun keompong tetap ada keadilan yang tercapai kira-kira. Amin. Begitu. Amin. Agus sakit, kasihan Agus. Agus sedih. Agus sedih. Aku sedih. Agus sedih, belum lagi Agus yang satu lagi, Agus buntung, macam-macam ya Agus ya. Banyak. Macam-macam saya. Nama Agus lagi top. Agus sedih ya, Agus sakit. Ya udahlah, nanti kita lihat update-nya lagi, Bang. Pusing juga deh Bang. Ya gitu. Sebenarnya sih banyak hal yang mau dia tanyakan gitu, tapi mungkin masih menjaga gitu kan, masih menjaga perasaan mungkin ya. Sebenarnya kalau terlihat dari ekspresinya sih pingin nyerang aja gitu ya. Tapi coba kita dengar ya, gimana status uang dari Bang Densu. Supaya kalian tahu uang donasi yang kalian sudah berikan nanti larinya kemana dan kalian mau seperti apa. Diberikan kepada Agus, diberikan kepada orang lain yang membutuhkan, dikembalikan kepada donatur kan. Ada 3 pilihan. Sejauh ini udah yang paling tinggi yang mana? Sepenglihatan saya kemarin itu paling tinggi diberikan kepada orang lain. Yang membutuhkan. Paling kecil itu yang diberikan Ya, ya. kepada Agus. Sakit banget. Ya Bang, ya. Iya Bang ya. Ini keren nih. Biar semua terhibur ya. Kita lanjutin podcastnya yang tadi. Sampai hari ini Agus belum tidak menikmati uang tersebut. Masa? Tidak. Kan katanya bukan buat berobat tapi malah buat foya-foya, maaf. Foya-foya. Yang jelas, ya. Yayasan sudah mengakui ada uang 1,3 miliar di yayasan. Terus apa uangnya mana lagi yang mau diambil? Coba nih salah satu ya, bentar. Ini kan Novi bikin konten, dia nampung duit. Nampung duit itu kan nggak tahu lah mesti di Enggak izin. ada, enggak gitu. Novi menyadari bahwa yayasannya tidak punya izin untuk mengumpulkan dana. Yayasannya itu bukan yayasan seluruhnya, tapi hanya yayasan ODGJ. Sedangkan ini orang tunanetra. Nah, akhirnya Novi ketemu podcastnya Densu. Iya. Kemudian Densu mengumumkan ada orang yang cacat karena disiram matanya pakai air keras. Nah, silahkan menyumbang seikhlasnya. Langsung bayar dong, transfer ke Kasih Agus. nomor rekening. Boleh nggak sih kayak gitu Bang? Ya boleh, kayak masukin uang ke masjid aja. Oh karena pribadi ya? Iya. Bukan nampung duit orang. Kalau nampung duit orang kan mesti Kementerian Sosial atau OJK gitu misalnya. Ya, atau Oke. Novi punya yayasan. Atau resmi yayasannya Resmi. legal. Tapi ini kan langsung pribadi. Nah, tiba-tiba Novi marah dan mempublikasikan di media sosial. Agus udah terima 1,5 miliar, 1,4. Bukannya berobat malah bayar utang, beli Shopee semua. Ya itu image-nya membuat orang berpikir negatif terhadap Agus. Sebenarnya uangnya dipakai buat beli shopping nggak? Ya rekening itu memang ada beli Shopee. Kenapa kalau Ya harusnya buat berobat Bang. Kan niatnya mau bantu Agus. gini nih? Iya. GoPay bukan Shopee. Iya GoPay. Kan GoPay. kalau dia mau kemana-mana kan harus di top up di situ kan. Kan rekening pribadi loh mas ini. Iya paham. Cuma kan niatnya pengen bantu biar matanya sembuh. Iya. Itu kan nyerang dikit udah langsung kicep ya. Tapi sebenarnya kembali lagi ke video awal tadi Meton ya, bahwa kok hilang ini ya, kok hilang ini uangnya Agus ini. Coba kita dengarkan Wawa. Sendiri kan uang yang dipakai oleh Wawa sendiri sejauh ini sudah dikembalikan belum sih Bang yang 98 itu? Sepengetahuan kita dan berdasarkan terakhir kita berkomunikasi juga tentunya ya dengan Mas Agus dan keluarga, itu belum ada pertanggungjawaban berupa transfer balik ya gitu. Itu sih belum ada. Belum ya. Wow, belum Pak. Kita dengar pengacara Haryanto lagi ya. Karena abang melihatnya seperti apa itu? Sejak awal saya sudah mengatakan, ya, kalau memang uang donasi ini mau dirapihkan, mulainya dari mana? Mulai dari Agus Ya, sendiri. benar. Nah, dulu kan saya menyarankan, Wawa itu Nah, somasi. benar. Ya, istrinya somasi. Terus ada lagi saudaranya yang terima uang juga, itu kan somasi. Maksud somasi ini adalah merapihkan dulu. Ini uang 90 juta sekian itu kembalikan dulu ke sini. Ini uang 250 juta ini kembalikan dulu ke sini. Rapihin dulu. Ya, Agar tidak timbul Benar. permasalahan. Mulainya dari situ. itu yang benar. Nah, setelah dikumpulkan, baru digunakan untuk pengobatan Ya. Agus. Nah, mulainya dari situ. Nanti muncul lagi permasalahan kalau nggak dari situ. Ya kalau saran saya udahlah, duit di yayasan tetap. Nah sekarang
uang yang ada di Wawa itu kan masih bisa digunakan kan untuk perawatan. Kan 250 juta ada sama istrinya kan? Ya, tuh bener ya. Kan 250 juta kan masih ada di istrinya, plus lagi yang ada di Wawa, kemudian ada di saudara. Itu aja pakai dulu untuk pengobatannya. Kan uangnya masih nih ya. Begitu nanti hasil putusan dari persidangan sudah clear, udah diambil lagi. Gitu aja kok repot ya. Benar, Betul ya? itu tidak ada berita Donasi ya? pernah membayarkan Iya, benar. donasi. Tidak pernah dia Bahkan mau. saya nggak benar. pernah pakai uang 100 juta buat bayar utangnya seperti di medsos, saya nggak pernah. 98 juta. Saya Makanya bahkan Agus nggak kok tahu bisa ada keluarnya uang kesimpulan itu. kayak gitu. Oke. Uang donatur rekening Agus, rekening anak Wawa. Jadi yang belum dibalikin itu yang udah terbayar. Udah terbayar uang bank. Yang belum dibalikin itu sekitar 80-an itu? Belum. Oh, belum. Enggak sampai segitu karena memang saya jujur belum punya uang. Tapi kita lagi pikirkan kok Ya. arahnya kemana untuk Tadi membalikan katanya uang. nggak ada. Ada kan saya udah klarifikasi atau saya udah mengakui kesalahan itu. Kalau untuk mengganti secara tunai sebesar itu saya mohon maaf nggak sanggup. Tapi kalaupun memang harus nyicil, saya siap cicil. Kalau memang nggak mau dicicil, saya serahkan sertifikat ke Mbak Novi. Tadi katanya nggak pernah ngambil nggak pernah undang itu, terus ngaku ya. Jadi di situ ya kalau kita kaitkan dengan video yang dari awal yang uangnya Agus sering hilang, bukan kita suzon ya, bukan. Tapi yang ada di situ kan siapa lagi gitu ya, yang ada di rumahnya kemarin. Tapi kali ini Bang Farhad kayaknya punya keputusan yang tepat nih untuk Agus untuk pindahkan dulu gitu ya, biar tidak kesana kemari uang itu. Lain yang ditransfer, lain yang diambil, yang dolar-dolar kemarin dikasih sama Bang Krishnamurti itu kan siapa tahu juga. Kemarin kan juga dikasih ada 50 juta juga. Siapa tahu kita harus cek dulu masih apa enggak uang itu ya. Ya lumayan lah di rumahnya sekarang udah ada AC gitu ya. Itulah hadiah dari Agus ya. Gitu. Tetap jaga persatuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.